Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai gejala-gejala yang ditimbulkan oleh infeksi COVID-19. Gejala-gejalanya yang kita khususkan kepada gejala yang disebabkan oleh infeksi pada otak atau di susunan saraf pusat manusia. Kita akan membahas bersama pakarnya, Profesor Dr. Aldi Safrudin Rambe, spesialis saraf konsultan. Assalamualaikum, Prof. Aldi. Waalaikumsalam, Prof. Fitri. Ya, baik, sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Pada episode kali ini kita akan membahas sedikit mengenai dampak infeksi virus corona atau COVID-19 terhadap saraf. Tentu ini kan menjadi pembicaraan masyarakat ya, bermacam-macam gejala, dan disebut memang ini 1000 wajah gitu ya, macam-macam gejala termasuk saraf. Ini kita pengen tahu apa gejala-gejala dan bagaimana kok bisa sampai ke saraf. Silakan Prof. Aldi. Ya, terima kasih Prof. Ini penyakit baru ya Prof, virus yang baru setahun lebih ditemukan. Awal-awal dulu di awal pandemi ini dianggap kan dia hanya berpengaruh terhadap paru-paru. Yeah. Ternyata kemudian publikasi menunjukkan banyak organ di luar paru-paru yang terlibat juga. Jadi bukan hanya menyerang paru-paru tapi seluruh organ tubuh. Ada satu publikasi yang sangat fenomenal itu di bulan Juni yang menggambarkan bagaimana terjadinya extrapulmonary COVID ini, Prof. Yeah. Jadi dia menunjukkan, ada satu gambar yang sangat bagus menunjukkan bahwa COVID ini bukan hanya menyerang paru tapi hampir seluruh organ tubuh. Yeah. Mungkin hari ini kita batasi kepada sistem saraf ya, Prof. Karena kan memang disitulah kompetensi saya. Nanti bicara lain sejawat yang lain mungkin. Yeah. Jadi pada sistem saraf, COVID ini dapat berpengaruh terhadap susunan saraf pusat ke otak, juga bisa ke susunan saraf tepi. Jalur masuknya juga beragam. Yeah. Dulu kan orang tahu masuk ke paru-paru, dari jalurnya lewat paru-paru. Kemudian dari paru-paru masuk ke aliran darah, dan nanti menyebar ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Yeah. Kemudian belakangan diketahui bisa juga masuk melalui hidung, yang kita kenal dengan masuk melalui saraf penciuman. Yeah. Ya, jadi jalur olfaktori itu. Jadi terhirup virusnya masuk ke saraf penciuman yang ada di hidung, melalui saraf penciuman tadi sampai ke otak. Belakangan ada laporan lain yang menduga virus ini bisa juga sampai ke otak, bukan hanya melalui saraf otak nomor 1 yang kita kenal sebagai saraf olfaktori yang berfungsi untuk penciuman tadi, tapi juga bisa melalui saraf nomor 10 yang kita kenal dengan vagus vagus. Yeah. Itu dari paru-paru dia melalui saraf tadi sampai juga ke otak. Ke otak yang paling sering dampaknya adalah stroke, Prof. Karena kita tahu virus COVID ini di dalam tubuh akan menimbulkan suatu kondisi yang dikenal dengan hypercoagulable state. Yeah. Jadi darah itu jadi kental, Prof. Yeah. Karena darah jadi kental, dia akan menimbulkan gangguan aliran darah ke seluruh organ tubuh. Ini yang sering menyebabkan kematian pada penderita COVID yang berat. Kita tahu kalau aliran darah ke otak itu kental, akan terjadi penyumbatan. Yeah. Sehingga suplai darah ke otak terganggu atau berkurang dari seharusnya. Yeah. Karena suplai darah berkurang, maka oksigen dan makanan atau zat glukosa, zat gula yang harusnya sampai ke otak akan berkurang. Akibatnya otak akan mengalami kekurangan suplai oksigen dan glukosa. Kalau dia terjadi secara umum, seluruhnya otak, akan terjadi gangguan fungsi otak secara umum yang kita kenal dengan istilah ensefalopati. Tapi kalau dia menimbulkan gangguan pada satu pembuluh darah tertentu, sehingga sebagian dari otak yang alami terganggu, bisa terjadi stroke akibat penyumbatan pembuluh darah ke daerah tersebut. Dia juga akan menimbulkan gangguan pada berbagai organ lain, termasuk juga menimbulkan sakit pinggang, kemudian nyeri-nyeri otot, Prof. Kan itu banyak yang dikeluhkan nyeri otot. Jadi cuma yang mungkin pada sistem saraf yang paling harus kita antisipasi dan kita awasi adalah gangguan pada otak, karena dampaknya sangat besar. Jadi dia bisa menimbulkan stroke
atau menimbulkan gangguan ensefalopati namanya, Prof. Gangguan fungsi otak akibat gangguan faktor-faktor lain di luar otak. Iya. Demikian, Prof. Ya, baik. Dari segitu banyak gejala, yang paling sering mulai gejala dininya apa, Prof. Aldi? Gejala awal yang sering dialami, kalau dari laporan dari Wuhan itu kan ada publikasi di bulan Maret itu sakit kepala, Bro. Sakit kepala. Kemudian lightheadedness, jadi dia merasa enteng. Kepala ini kayak kosong. Kemudian ada gangguan vertigo, jadi gangguan keseimbangan. Yang satu lagi yang juga menjadi sangat spesifik itu tadi, Prof, hilang kemampuan mencium. Oh iya betul. Anosmia itu yang sering gangguan mencium, dan belakangan nanti gangguan merasa. Jadi anosmia dan ageusia itu yang gejala-gejala awal yang harus kita perhatikan. Walaupun tidak semua penderita COVID akan mengalami gangguan penciuman tadi, tapi banyak dilaporkan itu yang mengalami gangguan penciuman. Iya, baik. Di samping karena pengentalan darah, tersumbat pembuluh darah, lalu virus itu sendiri bisa menginfeksi otak langsung gitu ya, Prof. Aldi? Ya, bisa menimbulkan juga radang pada otak. Itu apa yang kemudian bisa menimbulkan yang kita kenal dengan badai sitokin itu, Prof, karena inflamasi berlebihan. Itu juga akan menimbulkan gangguan aliran darah ke otaknya. Baik. Nah, jadi virus ini bisa menginfeksi otak itu melalui berbagai jalur, Prof. Bisa jalur langsung melalui saraf, terutama saraf penciuman tadi. Bisa melalui yang Prof bilang tadi, dia menimbulkan reaksi peradangan yang berlebihan di tubuh, dan termasuk menimbulkan infeksi atau peradangan pada otak. Atau dia menimbulkan peradangan pada sistem pembuluh darah yang juga berdampak pada suplai darah ke otaknya, Prof. Iya, baik. Lalu penyembuhannya bagaimana ini, Prof. Aldi? Semua yang gejala-gejala di otak itu. Jadi yang paling penting, Prof, kalau ada pasien dengan COVID, terutama yang dengan gejala sedang dan berat, kalau ada muncul gejala-gejala sistem saraf, sebaiknya dianggap sebagai suatu kasus stroke atau ensefalopati sampai terbukti tidak. Artinya sampai kita bisa membuktikan dengan pemeriksaan tambahan itu bukan stroke atau ensefalopati, harus ditangani sebagai ensefalopati. Salah satu yang sering diupayakan sekarang adalah kalau kondisi pasien itu mengalami yang saya sebutkan tadi, hypercoagulable state, di mana darah terlalu kental, maka harus diberikan obat untuk mengencerkannya tadi, Prof. Diberikanlah obat pengencer darah. Dokter akan memberikan obat-obat pengencer darah agar darah tidak terlalu kental dan aliran darah dapat berfungsi dengan baik. Kalau buat yang infeksi susunan saraf pusatnya, ya antivirusnya tadi yang digunakan untuk sekarang. Di awal dulu kan pada bingung, Prof, antivirus mana yang efektif. Belakangan ini dengan perkembangan penelitian sudah lebih terarah antiviral mana yang bisa lebih efektif. Baik, jadi memang ini gejala-gejala yang muncul di saraf ini mulai dari yang ringan sampai yang berat gitu ya. Lalu sequelae misalnya kalau sudah mungkin juga buat masyarakat, Prof, kan orang bilang kadang-kadang ya masih ada juga sebagian saudara kita yang anggap COVID ini kan hoax, Prof. Orang stroke kok di COVID kan. Istilah itu masih sering, orang serangan jantung di COVID kan. Mungkin lupa kalau yang orang sudah pernah stroke sebelumnya, yang bergaul dengan orang tadi kan bisa membawa kuman, Bro. Benar. Jadi dia terinfeksi COVID. Atau orang ini terkena stroke akibat terinfeksi COVID. Saya sendiri pernah ketemu satu pasien yang jujur saja buat saya kaget, Bro. Gejalanya hanya satu, datang dengan keluhan sakit kepala. 1 minggu, tidak ada demam, tidak ada batuk, tidak ada sesak nafas. Ternyata pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, pasien ini COVID. Jadi datangnya dengan nyeri kepala. Itu yang mungkin kadang-kadang kita tenaga medis sebagian ada yang kita lebay ya, Bro, pakai APD lengkap. Kalau praktek atau nemui pasien APD-nya kayak pakai astronot. Sebenarnya kan untuk antisipasi seperti itu, Bro. Datang pasien sakit kepala kita nggak nyangka nih. Ternyata pada waktu kita lakukan pemeriksaan foto dadanya, pemeriksaan lanjutan, COVID. Coba kita nggak pakai pakaian lengkap. Itu. Dan terpaparlah kita semuanya. Jadi masyarakat juga saya kira harus hati-hati untuk mencegah COVID ini, Prof. Karena ke sistem saraf pun dia bisa menyerang. Jadi bukan hanya paru-paru, ke otak juga menimbulkan dampak yang luar biasa. Dan dia bisa menimbulkan gejala sequelae yang permanen walaupun COVID bisa permanen, Prof. Malah sekarang kita kenal dengan long COVID itu kan, Prof. Benar. Salah satunya nanti gangguan penciuman yang permanen. Betul. Baik, Prof. Aldi.
sudah banyak ini keterangannya yang sangat bermanfaat untuk para penonton kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan COVID ini semoga cepat selesai dengan adanya vaksin dan kita kembali beraktivitas sebagai semula. Terima kasih Prof. Aldi atas Sama-sama, pencerahannya. terima kasih banyak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.